Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan bicarakan sebuah tokoh dan ulama besar di kawasan timur Indonesia yang kita kenal dengan Andre Goruta, Kiai Haji Sanusi Baco, LC. Materi ini kita dapatkan dari ceramah Haul Gus Dur ke-8, di mana kita ingin menemukan semacam apa sebenarnya metode dakwah yang dilakukan oleh Andre Goruta, Kiai Haji Sanusi Baco, sehingga beliau salah satu ulama yang mampu menjaga stabilitas sosial, keamanan sosial di kawasan timur Indonesia, sehingga beliau menjadi penting untuk kita bahas untuk mendapatkan inspirasi dan inovasi apa yang ada pada diri beliau dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah di tengah masyarakat. Tema yang kita dapat dari hasil ceramah beliau yaitu adalah mutiara hikmah di balik metode dakwah Dr. Honoris Causa Andre Goruta Haji Sanusi Baco, LC. Materi ini membuat kita bisa memahami metode dakwah beliau, sehingga kita ambil mutiara-mutiara yang tersimpan di dalam materi dakwah beliau, sekalipun tidak semua kita sempat rekam mutiara-mutiara itu. Yang pertama dari materi beliau yang kami sempat rangkum di sini, yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW berkorban merubah jazirah Makkah dan Madinah dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa mulia. Tapi setelah Nabi hitung-hitung, masih sangat sedikit nilai perjuangan dan pengorbanan baginda daripada nikmat Allah yang diberikan padanya, yang diperbuat sehingga Nabi berkata, "Ya Allah, ampunilah saya." Nabi memberikan contoh bagaimana manusia harus memiliki kelapangan abadan syakura. Itu yang pertama. Yang kedua, Andre Goruta juga menyampaikan betapa pentingnya nikmat itu sebagai salah satu kesyukuran. Lalu beliau berkata, nikmat bukan saja uang, jabatan, harta, kekuasaan, dan seluruh isi keindahan dunia. Tapi nikmat jika kita mampu memberikan keamanan dan kenyamanan pada sesama manusia juga termasuk nikmat yang besar. Selanjutnya, beliau berkata, jika jabatan, harta, kekuasaan dikendalikan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada sesama manusia, maka semua jabatan harta itu adalah nikmat yang besar. Masya Allah, luar biasa Andre Goruta memberikan pelajaran-pelajaran hikmah, di mana di sini Gubernur Sulawesi Selatan mendampingi beliau. Selanjutnya ceramah beliau adalah nikmat juga ketika anak yang pintar, soleh, memiliki moral yang baik, adalah merupakan nikmat. Ibu yang mencintai anaknya sampai anaknya tumbuh besar jadi anak yang berakhlak mulia juga adalah nikmat yang besar. Selanjutnya Andre Goruta selalu menekankan betapa pentingnya jabatan, harta, dan kekuasaan adalah nikmat besar jika dapat membangun perubahan yang baik untuk kemakmuran hidup manusia. Maka itu adalah nikmat karena itu dilakukan oleh Gus Dur. Maka Gus Dur mendapatkan nikmat yang besar dan insya Allah Gus Dur jadi penghuni surga kita semua yang hadir di sini. Ini ceramah beliau saat beliau memberikan ceramah Haul Gus Dur yang ke-8. Sehingga Gus Dur menjadi topik pembicaraan pada ceramah beliau. Selanjutnya, kata Andre Goruta,
Barang siapa yang mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan banyak manfaatnya pada sesama, itu juga nikmat yang besar. Ada yang bertanya, ya Rasul, anak saya cuma 2, kata Nabi, itu juga nikmat besar. Terus ada juga yang berkata, ya Rasul, saya punya anak cuma 1, kata baginda, itu juga nikmat besar. Jika semua mampu mendidik menuju akhlakul karimah, maka itu adalah nikmat yang besar. Jadi kekuatan daripada dakwah beliau ini ada pada power bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu kemudian juga beliau memberikan tuntunan dan panduan bahwa perut ibu kenapa diberi nama termulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin mempertontonkan kebesarannya tentang kasih sayangnya. Allah katakan bahwa ketika engkau mau melihat kasih sayangku, maka Allah, lihatlah ibu ketika menyayangi anaknya, menyusui anaknya ketika ia berada di dalam rahimnya. Selanjutnya Andre Guruta juga berkata, ketika kita lahir dari alam rahim ke alam syahadah, maka kita bawa tali pusat sebagai penyambung rasa, insting, dan firasat antara ibu dan anaknya. Maka tidak ada ibu yang melupakan anaknya, tapi banyak anak melupakan ibunya. Masya Allah, luar biasa. Andre Guruta memberikan dakwah bil hikmah kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Selanjutnya, Andre Guruta berkata, ada buku semua tulisannya tentang ibu. Kadang-kadang ayah membelakangi anaknya, kadang-kadang ibu membelakangi suaminya, kadang-kadang persatuan menjadi perpecahan, tapi yang tidak pernah berubah cintanya ibu pada anaknya. Masya Allah. Selanjutnya Andre Guruta berkata, seorang berkebangsaan Amerika bercerita bahwa kedua matanya sudah buta, tapi ia tidak pernah bersedih. Karena masih ada ibu yang selalu memberi sinar kepada kedua matanya yang buta itu. Tapi setelah ibu meninggal, maka butalah seluruh semesta ini. Ini adalah pelajaran bagaimana kita menjadikan ibu sebagai pedoman kecintaan kita. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Maknanya kita harus memberikan penghormatan kepada ibu kita, mencintai seperti beliau mencintai kita saat kita kecil. Saudara semua, selanjutnya kata Andre Guruta, itulah sebabnya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa yang paling pantas dihormati, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibumu, ibumu, dan ibumu. Baru setelah itu ayahmu atau bapakmu. Selanjutnya Andre Guruta berkata, itulah sebabnya mantan Presiden Amerika Lincoln pernah ditanya, buku apa yang pernah dibaca? Kata sang presiden, buku yang tidak pernah selesai aku baca adalah buku tentang ibu. Maka berbahagialah orang-orang yang mencintai ibunya, apalagi ibunya masih hidup. Saudara semua yang berbahagia, suatu ketika sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya adalah ayah dari 10 orang anak, tapi tidak pernah mencium anakku. Aku lihat engkau Rasulullah, betapa mulianya engkau dengan cucumu Hasan dan Husain. Engkau bermain dengan cucumu Hasan dan Husain. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ayah dan ibu tidak pernah mencium anaknya, itu bisa pertanda bahwa Allah sudah mencabut rasa kasih sayangnya dalam rahim dirinya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya
mewariskan anak-anak yang soleh dan tangguh sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa Gus Dur hadir ke dunia menangis dan kita tertawa. Setelah Gus Dur meninggal ditangisi oleh seluruh bangsanya. Kita datang di dunia sendirian dan kita pulang ke rahmatullah juga sendirian. Gus Dur adalah hamba yang abdan syakuro, jabatan, harta, dan kemewahan keluarga hanya sampai dikubur, tapi yang kita bawa hanyalah amal kebaikan. Subhanallah, ini kata-kata yang menarik untuk kita cermati, untuk bagaimana kita menginternalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pesan-pesan hikmah Ante Guruta ini benar-benar bisa merubah cara pandang kita untuk menata persaudaraan dan persatuan kita. Saudara semua, selanjutnya Ante Guruta berkata, Gus Dur adalah orang besar sesuai dengan definisi yang saya baca, bahwa orang yang besar sekalipun badannya kecil ialah orang yang mampu membuat perubahan-perubahan besar. Gus Dur adalah orang yang besar membuat perubahan, bukan dirubah oleh perubahan. Karena itu Gus Dur adalah orang besar. Selanjutnya, Ante Guruta berkata, Gus Dur adalah pemimpin besar karena dia telah memimpin yang menjaga bangsanya dan memelihara dari perpecahan dengan penuh rasa kasih sayang, bukan karena kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencontohkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara alam semesta bukan karena kekuasaannya, tetapi anugerah kasih sayangnya. Luar biasa Ante Guruta memberikan pemaparan bagi kita. Mudah-mudahan beliau diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ante Guruta, orang yang besar bukan karena jabatan yang dipangku, tapi orang yang besar karena cara mencapai dan mendapatkan kekuasaan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Gus Dur adalah orang besar karena Gus Dur lahir menjadi presiden menggunakan cara yang santun dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Hadirin sekalian, inilah hikmah yang disampaikan oleh Ante Guruta. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita sehingga kita benar-benar menjadi abdan syakura yang selalu menghormati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.